Perhatian. Siap. Siap, Mak. Selamat hari guru. Semangat sedikit ulang. Selamat hari guru. Pagi, silakan duduk. Selamat hari guru. Baik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Baik. Kalau sudah siap belajar, Ibu minta kita supaya bahan ajar yang sudah dibagikan, kemudian buku tulis dan berpoinnya silahkan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Kita minta tuntunan dari Tuhan. Untuk itu Ibu minta salah seorang siswa untuk membawakan kita dalam doa. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan. Ibu guru dan teman-teman adalah Tuhan doa. Dalam Bapa kita dalam kudus Bapa kami yang ada di surga dan di dalam datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti yang kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masuk ke dalam Tuhan, tetapi bebaskan kami dari dosa. Untuk Ingrid yang sudah memimpin kita dengan doa. Oke, selanjutnya Ibu absen kalian dulu ya. Ya. Ketua kelas siapa? Siapa yang tidak hadir? Itu dia kenapa? Apa? Siapa lagi? Ada yang bisa luar? Dia kenapa juga? Apa? Siapa lagi? Kasus komedi. Oke, dia kenapa? Apa? Kenapa dengan Masih di sana. 4 orang yang tidak hadir? Baik anak-anak, bahan ajar yang Ibu bagikan kemarin itu sudah dipelajari atau belum? Sudah. Ada hal-hal yang tidak dipahami bisa disampaikan. Ada atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baik. Jadi pertemuan sebelumnya Ibu sudah ajar kalian tentang bentuk ajaban. Masih ingat toh? Masih. Ajaban itu dipelajari karena berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi ajaban kita unsur-unsurnya apa, cara penyelesaiannya apa, tolong untuk dipelajari lagi ya. Ya. Baik, kita lanjut materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang Persamaan yang ada satu variabel. Oke. Kompetensi dasarnya. Silakan kalian bisa baca sendiri di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Semua bisa perhatikan di slide ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan atau kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau bahasa Inggrisnya itu problem based learning. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini, yang pertama itu anak-anak diharapkan untuk yang pertama bisa menentukan apa itu kalimat tertutup dengan benar, bisa menemukan konsep kalimat tertutup dengan benar. Kemudian yang berikut itu anak-anak juga bisa tahu konsep kalimat terbuka. Konsep kalimat terbuka itu apa? Selanjutnya anak-anak juga bisa tahu persamaan linear satu variabel itu apa.
Dan yang berikut, anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya yang berkaitan dengan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Selanjutnya, untuk tahap-tahap pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu nanti ada orientasi terhadap masalah. Atau nanti yang pertama itu kalian akan mengamati suatu masalah yang nanti ibu sajikan. Setelah itu nanti ada diskusi seperti biasa diskusi LKPD yang nanti ibu bagikan. Setelah itu akan ada presentasi. Tiap-tiap kelompok akan presentasi hasil pekerjaan LKPD-nya. Setelah itu akan ada konfirmasi dari ibu sendiri atau kita akan bahas LKPD yang kalian kerjakan. Bisa dong? Bisa. Baik. Selanjutnya untuk penilaian untuk pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama itu sikap. Nilai kalian dari kalian bersikap, baik sikap spiritual, sikap sosial. Kemudian yang kedua itu tentang penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini nanti ibu akan kasih kuis, tapi pertemuan berikutnya. Pertemuan besok, Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Keterampilan kalian dalam presentasi, keterampilan kalian dalam kerja LKPD, semuanya nanti ibu nilai. Bisa toh? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Baik, sebelum kita belajar tentang persamaan linear satu variabel, kita ingat dulu materi bentuk ajaran. Ini salah satu contoh bentuk ajaran. Oke. Nah, ini namanya apa? Variabel. Kemudian 3 ini namanya apa? Komentar. Kemudian 5 ini namanya apa? Seperti pelajaran yang dipelajarkan itu semua masih ingat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada percakapan antara 2 orang. Ada 2 orang, Ini suatu sore Alvin dan Eka sedang mengobrol di pinggir pantai. Amatilah percakapan kedua orang tersebut sebagai berikut. Siapa yang bisa bantu ibu untuk baca percakapan? Oke, Tino dengan Dian, silakan. Ini Alvin dengan Eka. Siapa yang Alvin, siapa yang Eka? Oke, Alvin yang Pino, Dian yang. Oke, ini mulai dari berarti ini Eka dulu. Siapa? Apakah tahu laut, angin, apakah yang dimanfaatkan para nelayan untuk mencari ikan? Oke, lanjut. Eka. Oh ini. Oh siapa ya? Alvin. Oh Alvin, silakan Alvin. Para nelayan memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan. Oke. Betul sekali. Sekarang giliranku. Apa bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kapal? Oke, lanjut. Kapal menggunakan bahan bakar bensin. Oke. Salah kak. Coba kalau matematika, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Bilangan berapa itu? Oke, lanjut. Bilangan 5 ya. 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Benar kan? Sekarang giliranku. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2 per 3 kemudian dikurangi oleh 2 dan dikurangi 1 sama dengan 3. Bilangan berapakah itu? Oke, baik. Nah, lanjut. Aduh, sebenarnya sih. Aku tidak bisa menjawabnya. Nah, dari percakapan antara Alvin dengan Eka tadi, di sini ada 3 kelompok kalimat. 3 kelompok kalimat yang ini sudah bagi dalam tabel, Silakan kalian bisa perhatikan. Kelompok kalimat yang pertama itu kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Itu kelompok kalimat yang pertama, Yang kedua, kalimat yang bernilai benar.
Dan yang ketiga itu kalimat yang bernilai salah. Ulang yang pertama itu kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Kita belum tahu dia itu benar atau salah. Kemudian yang berikut itu kalimat yang bernilai benar. Dan yang ketiga itu kalimat yang bernilai salah. Nah, di sini kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Dari pertama, angin apakah yang dimanfaatkan para nelayan untuk mencari ikan? Itu kalimat apa itu? Oh, tapi kalau ada kata tanya berarti kalimat apa? Kalimat tanya. Oke. Selanjutnya ini ada satu kalimat lagi. Ini kalimat tanya atau tidak? Tanya. Tanya juga karena ada tanda tanya. Apa bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kapal? Itu kalimat tanya, toh? Kemudian yang berikut, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Yang berikut, sekarang ini suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7. Panjang ya? Oke. Baik. Selanjutnya kita lihat kalimat yang bernilai benar. Para nelayan memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan. Itu kalimat benar atau tidak? Benar. Nelayan ini dia memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan. Menggunakan angin darat supaya dia bisa masuk ke laut ya. Selanjutnya ini 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Kalimat benar atau tidak? Coba kita buktikan ya. Bagaimana itu kalimat 5 kurang 3 kali 2 kurang 3 sama dengan 7. 5 kali 2 berapa? 10 kurang 3 sama dengan 7. Oke, berarti ini kalimat termasuk kalimat benar. Selanjutnya, kapal menggunakan bahan bakar bensin. Kapal ini menggunakan bahan bakar bensin atau apa? Solar. Salah. Kapal menggunakan bahan bakar Oke, bagus. Kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Bensin yang biasa digunakan oleh apa? motor. Apa lagi? Mobil. Mobil juga ada yang pakai solar, toh? Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, mari kita amati kalimat-kalimat berikut ini. Oke, semua bisa perhatikan ya. Ada berapa kalimat ini? 6. Ada 6 kalimat. Oke, bisa baca semua kok? Bisa. Apa? Pertama bilang apa itu kalimat? Ikan Rex masuk ke ikan laut. Kedua, Tempat sampai sama dengan 10. lanjut. Sampai pindah ke Pulau Timur. Jika X adalah bilangan asli, maka kali X adalah bilangan genap. Lanjut. 2 adalah bilangan 5. Oke. Kapal menggunakan bahan bakar solar. Oke, bagus. Baik, dari 6 kalimat yang kalian amati, kalian baca tadi. Siapa yang mau bertanya? Ibu silakan. Ada sisi Saya. Oke, silakan. Ibu, kenapa 6 kalimat itu masih ada yang pakai variabel? Oh, ini Ame bertanya kalau kenapa itu 6 kalimat itu masih ada yang pakai variabel. Siapa yang bisa jawab? Queen, oke silakan Queen. Menurut saya kalimat yang ada variabel masih termasuk aljabar. Oh, Queen jawab kalau kalimat yang masih ada variabel itu termasuk bentuk aljabar. Oke. Betul atau tidak? Betul. Oke, kita lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Yanti. Perbedaan dari 6 kalimat itu apa? Oh, Yanti bertanya kalau 6 kalimat ini kira-kira dia punya bedanya apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan. Menurut saya 6 kalimat itu ada yang pakai variabel dan ada yang tidak pakai variabel. Oke, tepuk tangan untuk 4 orang. Terima kasih yang sudah bertanya dan sudah menjawab. Oke, selanjutnya untuk kita tahu jawaban dari temannya Ame dengan apa? Yang punya pertanyaan, mari kita berkelompok. Kita kerja EKTD yang akan Ibu bagikan. Untuk itu,
Nama-nama kelompok sudah Ibu bagikan. Silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 nanti di bagian sini bisa. Bagian sini bisa ya. Kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 4. Kalian hanya berapa orang yang hari? 2, 4, 8, 10, 12, 13, 17. Oke. Baik, kelompok 1 ini nanti yang namanya tidak ada, nanti baru kita bagi. Oke, yang pertama itu ada Angel, Tasya, Rafa, Freddy, Chandra. Silakan duduk dalam kelompok. Kelompok 2 ada Astridus, Ian, Nina, Gibran, dengan Sarah. Kelompok ketiga Vino, Kristina. KPD-nya Ibu bagikan masing-masing. Ya, siap siswa dapat 1 ya. Jadi setiap kelompok satu kelompok tulis 1 nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Silakan tuliskan yang punya nama dengan nama kelompok ya. Satu orang saja yang tulis ini dia punya nama dengan dia punya nama kelompok ya. Salah satu lembar kerja ya. Yang lain bisa tulis dia punya nama sendiri saja ya. Nanti yang kumpul itu ya ada semua nama-nama kelompok ya. Bisa kok? Bisa. Silakan. Biar soal yang ada yang diisi. Ada yang mau bertanya tentang LKPD? Ada yang mau bertanya silakan. Mungkin ada ya. Bagaimana, Karel? Bu, cara kerja LKPD-nya bagaimana? Rahim, cara LKPD-nya bagaimana? Oke, itu dalam LKPD itu ada kolom yang Ibu sediakan itu. Kolom tinggal diisi saja dia punya titik-titik ya. Kalau yang ada tabel itu isi saja dia punya jawaban dalam tabel. Bisa? Bisa. Paham Rahel? Paham atau belum? Paham? Silakan gunakan bahan ajar itu, lihat jawaban di dalam bahan ajar. Oke, waktu diskusi 30 menit ya. Waktu cukup dong?
dimanfaatkan baik-baik ya. Nanti kelompok 1 itu ada berapa nomornya? Ada 10 nomor. 10 nomor, jadi ibu sudah bagi. Kelompok 1 yang mana ini toh? Kelompok 1 nanti dia presentasi nomor 1, 2, dan 3 ya. Ingat ya? Bisa? Bisa. Kelompok 2 dia presentasi 4 dan 5. Ini kelompok 2 ya? Tiga. Kelompok 2 di sana? Ya. Kelompok 2 4 dengan 5 ya? Ya. Kelompok 3 6 dengan 7 ya? Kelompok 4 8 9 10. Bisa? Bisa.
masih 15 menit lagi ya. Ya. Sudah kok? Kelompok keempat. Lihat dari begini ciri-ciri yang kamu isi tadi. Ciri-ciri itu kan tadi kamu bilang ada yang berpakai satu, dia pakai tanda sama dengan situ. Kalau dia pakai tulis sudah Kelompok dua bagaimana? Aman? Ya si Bana aja ada jawaban, pengertian kalimat terbuka, kalimat tertutup, PSV-nya ada di situ, ciri-cirinya juga ada di Bana aja di situ. Langsung isi di PDF. Kelompok satu sudah? Sudah? Bisa nomor berapa? Oh ini belum. Kenapa ini? Unsur kan sudah. Jadi unsur yang belum diketahui kan aja. Biasanya masih ada di sini. Ini ada di sini. Ini persamaan dulu. Pengertian ada di sini.
Sepuluh menit lagi ya. Oke, waktu diskusi sisa 5 menit lagi ya. 5 menit lagi langsung presentasi. Dipercepat. Kelompok 1 sudah kok? Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke, kelompok 3 sisa nomor 10. Kelompok 4? Sudah. Oh, sisa? 9 dan 10. Kenapa yang lain jawab sudah, yang lain juga sisa 9 dan 10? Oke, sisa 9 dan 10? Ya. Dipercepat ya? Ya. Itu sisa sekitar 4 menit lagi. 4 menit lagi kita presentasi. Siapa yang presentasi? Siapa kelompok 1? Yang ngomong. Semua maju. Semua maju presentasi. Oh, kuat. Kelompok 1 semua maju presentasi. Ya. Kelompok 2 semua. Kelompok 3 juga semua. Ya. Semua ada di ketua masing-masing kok. Ya. Oke, kelompok 4 Semua. oke, bagus. Silakan ya, 3 menit lagi ya. Ya. Kelompok 3 dengan 4 tolong selesaikan kalian punya tulis. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Sudah? Ya. Kelompok 4 Nomor 10. oke, kelompok 4 sisa nomor 10. 2 menit lagi ya, kelompok 4. Ya.
Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, kelompok 4 sudah. Berarti waktunya kita presentasi. Oke, mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju dengan kawan-kawan. Maju di depan kawan saja. Kalau butuh spidol ada spidol di situ ya. Oke, kalian kumpul, kalian punya LKPD dulu. Masing-masing kelompok, silakan. Kumpul LKPD yang tadi ibu bilang yang ada semua nama-nama kelompok. Yang ada semua nama-nama kelompok. Yang satu saja. Yang tadi ada tulis nama-nama kelompok. Kelompok ini kumpul di salah satu. Kelompok 1 punya mana? Kasih ibu satu. Yang kalian satu. Nanti tinggal tukar. Ini nanti minta di teman, Mana lagi? Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih ibu dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan nama-nama kami. Oke, silakan. Nama saya Teddy Gisela Kosak, di sebelah kiri saya Adriana Ore, di sebelah kanan saya Petronella Livina Lope, Mentari Francisco. Oke, silakan kelompok 1. Kelompokkanlah kalimat-kalimat tersebut dengan melengkapi pada bentuk. Kelompok A memiliki unsur-unsur yang bentuk A. Ikan X termasuk jenis ikan laut. 4 tambah B sama dengan 10. Jika X adalah bilangan asli, maka 2 kali 2X tambah 4 adalah bilangan lima. Kelompok B telah diketahui unsur-unsurnya. Pantai ini terletak di Pulau Timur. 2 adalah bilangan setengah. Kapal menggunakan bahan bakar solar. Baik, untuk yang kelompok 1, kelompok A itu yang sudah ada unsur-unsur itu memiliki unsur yang belum diketahui itu mereka memilih ikan X itu kalimat pertama, kemudian yang nomor 2 4 ditambah B dengan mereka pilih jika X adalah bilangan asli maka 2X tambah 4 adalah bilangan benar. Semua seperti itu kok? Ya. Semua seperti itu? Ya. Oh, kuat sedikit Ya. Kemudian kelompok B silakan. Yang bagian B. Dapatkah kalian menentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat? Belum. Kelompok B belum baca ini bukan terima sudah. Sudah. Oh iya, ini yang sama. Kelompok B itu tadi mereka bilang Pantai ini terletak di Pulau Timur. 2 adalah bilangan prima, kapan menggunakan bahan bakar solar. Betul seperti itu kok? Ya, betul. Lanjut. 1. Dapatkah kalian menentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat pada kelompok A? Mengapa? Jawab ya, karena memiliki unsur-unsur yang belum diketahui. 2. Kalimat-kalimat dalam kelompok A disebut dengan apa? Jawab kalimat terbuka. 3. Kalimat-kalimat dalam kelompok B disebut dengan apa? Jawab tertutup atau disebut juga pernyataan. Oke, bagus. Terima kasih. Lanjut. Kalian menyimpulkan jadi baca siapa yang bilang? Jadi kalimat terbuka
terbuka adalah kalimat yang membuat variabel sehingga dapat ditentukan benar atau salah. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya benar atau salah saja karena unsurnya sudah diketahui. Oke, baik. Dari hasil presentasi dari kelompok 1, siapa yang mau bertanya ke mereka? Siapa yang mau bertanya? Semua jawab sama atau berbeda? Sama. Oke, baik. Silakan kita tepuk tangan mau mengucapkan. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Baik, selanjutnya silakan kelompok 2. Kelompok 2 kalau butuh spidol ada spidol ya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Semangat, ayo. Kelompok 2 semangat. Bisa diulang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok 2. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan kami perkenalkan kami punya nama kelompok masing-masing. Oke, silakan diperkenalkan namanya masing-masing. Nama saya Dimas Kristen di sebelah kanan saya, Yesus Pikau sebelah kiri saya. Oke, silakan kelompok 2. Kalian punya tadi nomor 4 dengan 5. 4 dengan 5. Silakan. Kalau butuh spidol ada spidol ya. Nomor 4. Kalimat terbuka. Ikan X termasuk jenis ikan laut. Unsur-unsur yang belum diketahui. Mengerti unsur yang belum diketahui. Ikan kakap, ikan tuna dengan ikan kerapu. X sama dengan ini itu X sama dengan ikan. X sama dengan ikan kerapu, ikan tuna dengan ikan kakap. Ada yang punya jawaban berbeda ikan di laut nih. Ada ikan apa saja selain yang tadi disebut? Ikan terbang, Ikan terbang, ikan apa? Ikan hiu, apa lagi? Ikan paus, apa lagi? Lumba-lumba apa ya? Pari, ikan pari. Pernah makan ikan pari kok? Ikan paus bisa makan atau tidak? Tidak. Ikan paus itu kecil atau besar? Besar. Oke, lanjut. Dinyatakan dalam himpunan dalam huruf berawal. Oh iya, kalau dinyatakan dalam himpunan berarti dinyatakan dengan huruf berawal. Lanjut. Ikan tenggiri, ikan tawar, dan ikan kerapu. Lanjut. Kalimat terbuka. 4 ditambah B sama dengan 10. Ya. Unsur-unsur yang belum diketahui B. Nanti unsur yang belum diketahui adalah B sama dengan 6. Dinyatakan dalam himpunan Itu tulisnya kemana? Dinyatakan dalam himpunan berarti tulisnya bagaimana? Oke, himpunan awal kalau coba lihat. Dia tak tulis huruf berawal, itu yang kalian tulis. Ya, ya, bagus. Berarti tutup, harus tutup. Oh, tulis dulu di apa baru tutup. Nah. Siapa yang bisa maju tulis huruf berawal dengan tutup? Oke, coba kuing. Coba kuing tulis huruf berawal dengan tutup. Ya, begitu. Berawal seperti itu materi himpunan itu. Kamu tidak ingat lagi materi himpunan? Oke, lanjut. Jangan ketawa ya. Oke, lanjut. dinyatakan dalam himpunan dalam huruf berawal. Itu 6. Buka huruf berawal 6 tutup huruf berawal. Bagus. Kalimat terbuka. Jika X adalah bilangan hasil, maka 2X tambah 4 adalah bilangan genap. Nah, unsur-unsur yang belum diketahui adalah X. Pengganti unsur yang belum diketahui adalah X
sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan sebelumnya lanjut. Dinyatakan dalam himpunan dalam kurung berawal 1, 2, 3, dan 4 itu kurung berawal. Pintar, lanjut. Kalian atau ada yang punya jawaban berbeda dengan kelompok 2? Sama juga, hanya bedanya pasti yang demikian itu toh. Yang demikian itu. Oke, lanjut. Berdasarkan tabel sebelumnya maka dapat disimpul bahwa Disimpulkan. disimpulkan bahwa dari unsur yang belum diketahui dinamakan variabel. Pengganti unsur yang belum diketahui disebut Serangkaian. serangkaian dan serangkaian dinyatakan dalam himpunan serangkaian. Oke, bagus. Kita lanjut kegiatan berikut. Oke, lanjut kegiatan berikut. Oke, berarti kalian juga nomor 5. Oke, silakan. Tentukanlah selesaian dalam himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka berikut. Bisa tulis saja. Tulis X tambah 2 sama dengan 6. Tinggal mengganti X-nya. Pengganti X yang benar adalah 4. Tunjuk jelaskan ya. Tunjuk di papan ini bagaimana. Pengganti X, tunjuk X begitu seperti itu. Pengganti X yang benar. Pengganti X adalah 4. Ya, jadi selesainya langsung saja apa saja. Bagus. Selesainya. Jadi selesainya adalah X sama dengan 4. Himpunan selesainya Adalah buku turun berawal 4, buku turun berawal. dia susah tulis kurung awal jadi dibaca tidak apa-apa. Oke, lanjut nomor berikut. P. P adalah bilangan ganjil. P, buku berawal. Itu namanya elemen. P elemen. P dan E. Buku turun berawal 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke. Nanti P yang benar adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke. Jadi selesainya adalah P sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, bagus. Himpunan selesainya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Tetap ditulis dalam kurung awal atau tidak? Tidak. Tadi kan 9 himpunan selesai ditulis dalam kurung awal. Berarti ditulis atau tidak pakai kurung awal? Kelompok yang lain mana? Ditulis atau tidak? Ditulis. Lihat, oke, lihat. Lanjut. 5x tambah 2 sama dengan 9. Dengan x Elemen. Bagian dari. x elemen himpunan bilangan asli. Jadi x yang benar adalah tidak ada. Jadi selesainya adalah tidak ada. Himpunan selesainya adalah Bisa tulis. Himpunan selesainya bagaimana? Bisa ada himpunan selesainya terus tulis jangan. Bisa tulis saja sama papa. Biar dia bisa. Himpunan selesainya himpunan selesainya adalah bukan kurung berawal tulis. Itu penting jadi harus ditulis. Ya. Atau, nah itu lambang apa itu yang ditulis? Ada yang tahu? tidak ada. Tidak ada. Atau himpunan? Atau himpunan? Kosong. Oke, bagus. Sudah? Kelompok berapa? Dua. Sudah? Kalian punya nomor 4 dan nomor 5? Kita tepuk tangan untuk kelompok kita. Apa kalian mau bertanya kelompok dua? Tidak ada. Oke, silakan. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut. Kelompok 3.
Ya, semua perhatian ke depan ya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Kevin Syukriya Siman, sebelah saya Kasmina Michelle, Agustina Pola. sebelah kanan saya Budara Sudui. Jangan ketawa. Yang tugas presentasi. Bisa dijelaskan. Tambah S sama yang 28. tambah R sama dengan 28, tanda hubungnya Tandanya sama dengan tunjuk sama dengan yang mana? Nah, oke, lanjut. merupakan linear karena berpangkat 1. Yang merupakan linear karena berpangkat 1. Banyaknya variabel 2 Oke, merupakan PLSP tidak. tidak merupakan PLSP. Oke, lanjut. H pangkat 2 sama dengan 16. Bisa tulis. H pangkat 2 sama dengan 16. Tanda hubungnya sama dengan Ya, merupakan non linear karena pangkat 2. ya, Banyaknya variabel 1 merupakan PLSP tidak. tidak. Oke. Tunggu dulu. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Sama. Sama. Ya. Kita cek di sini ya. Oke. Ya. Dua K kurang 3 sama dengan K tambah 7. Tanda hubungnya sama dengan merupakan linear karena pangkat 1. Tidak. Banyaknya variabel 1 merupakan PLSP ya. Berarti banyak variabel. Itu variabel yang di situ apa? Coba sedih. 2K kurang 3 sama dengan K tambah 7. Variabelnya yang mana? K. Oke, bagus. Lanjut. Dua X kurang 3 sama dengan negatif 5. Tanda hubungnya sama dengan merupakan linear karena berpangkat 1. Tidak. Banyaknya variabel 1 Tidak. merupakan PLSP ya. Iya, bagus. Lanjut. Oke. T tambah 5T sama dengan 31. Tanda hubungnya sama dengan merupakan linear karena berpangkat 1. Banyaknya variabel 1 merupakan PLSP ya. Ya. Oke, bagus. Lanjut. Nomor terakhir, nomor 6. 6 kok? Ya. Oke. K pangkat 3 kurang 5K tambah 3. Ya. Tanda hubungnya tidak ada, merupakan tidak linear karena berpangkat 3. Banyaknya variabel 1 merupakan PLSP. Berarti itu variabelnya itu apa sih itu yang dalam itu? Kalimat itu K pangkat 3. K. K, ya? Oke, bagus. Lanjut. Silakan. Ciri-ciri persamaan linear satu variabel yaitu 1. Menggunakan tanda hubung sama dengan 2. Variabelnya berpangkat 1. 3. Hanya memiliki satu variabel. Hanya memiliki satu variabel. Oke. Masih ada lagi? Oke, silakan. Persamaan linear satu variabel adalah yaitu terbuka
terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan variabelnya berpangkat 1 dan hanya memiliki satu kelompok. Sudah? Oke. Kalian punya sampai situ saja? Masih ada. Masih ada, oke silakan. Bentuk umum persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya AX tambah B sama dengan A tidak sama dengan 0. oke, bagus. Kelompok yang lain sama? Sama. Nanti dicek ya. Baik, untuk kelompok 3 kalian punya sampai sini saja toh? Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagus. Kelompok 3 punya sudah. Silakan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih juga. Silakan kembali ke tempat. Lanjut kelompok yang terakhir. Siang juga semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Diam Bungkus, di samping kiri saya, dan di samping kanan saya, Istri Bengun. Silakan. Tuliskan sebagai contoh bentuk persamaan linear satu variabel atau PLSP beserta keterangannya. Oke. Ya, kita setara sama dengan yang mana? Variabelnya yang mana? Variabel Sama pertama. dengan yang ini, variabelnya yang X, Pangkatnya. pangkatnya 1. Jadi termasuk persamaan linear. Satu variabel. Oke, bagus. Lanjut. Yang berikut. Tadi ada disuruh buat 2 contoh toh? Kita bagi contoh yang berikut. Oke, baik untuk kelompok 4, 2 contoh bentuk PLSP itu mereka tulis 2x tambah 5 sama dengan 7. Kemudian 3y tambah 2 sama dengan 6. Betul. Itu salah satu contoh bentuk persamaan linear satu variabel karena sudah ada tanda sama dengan, kemudian pangkatnya 1, variabelnya juga 1. Kelompok yang lain punya jawaban yang berbeda? Punya. Bagaimana untuk kelompok 3 jawaban berbedanya berapa? Kami punya 4x tambah 2 sama dengan 18. 4x tambah 2 sama dengan 18. Kelompok 1? Punya 2y tambah 3 sama dengan 5. 2y tambah 3 sama dengan 5. Oke, tapi tetap betul karena itu juga merupakan contoh persamaan linear satu variabel. Oke, baik. Lanjut nomor 9. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat terbuka, kalimat benar, dan kalimat salah? A. Dua baris sejajar tidak memiliki titik potong. Jawabannya salah. Merupakan kalimat salah. Oke. B. X adalah bilangan kuadrat di antara 100 dan 200. Merupakan kalimat Merupakan kalimat terbuka. Oke, bagus.
C. Banyak hari pada bulan Agustus adalah hari A. Hari jawaban kalimatnya terbuka. Ya, lanjut. D. 1 jam adalah 120 menit. Jawabannya salah. Berarti 1 jam berapa menit? 120 menit itu sudah berapa jam? Karena 1 jam 60 menit. Berarti 2 jam 120 menit. 120 menit dapat dari mana? 60 tambah 60. Oke, lanjut. Nomor terakhir, silakan. Tentukan penggantian variabel berikut sehingga menjadi kalimat benar. A. 1 tahun adalah X minggu. Jawabannya X sama dengan 52X. 52. Oke. B. Y adalah bilangan ganjil pelipatan 3 yang kurang dari 30. Jawaban Y sama dengan 1, 3, 9, 12, 15, 21, dan 27. Oke, bagus. Lanjut. C. Y tambah 4 sama dengan 12. Y adalah bilangan bulat. Jawaban 9 sama dengan 8. Oke. D. N adalah bilangan prima genap. Jawabannya 2. Oke. Baik, berarti bilangan prima itu bilangan yang bagaimana? Bilangan apa yang tahu bilangan prima itu bilangan yang bagaimana? Bilangan prima. Ada yang tahu? 2, 4, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 9 termasuk atau tidak? Termasuk. Tidak termasuk. 9 itu termasuk. Kalian tahu bilangan prima atau tidak? Nggak tahu nggak bilangan prima itu apa? Ini pelajaran awal-awal kalian masuk kelas 7. Tidak tahu? Pasti suruh bahasa nanti ibu jelaskan. Oke, baik, dari kelompok 4 sudah selesai. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Baik, semua perhatian sini ya. Semua perhatian di sini. Ibu penilaian secara keseluruhan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 1 itu jawabannya semua sudah hampir betul. Hanya ada beberapa kesalahan di nomor yang kelima. Ada kekeliruan di nomor A dan nomor B ya. Kemudian nomor ini untuk kelompok 1. Nomor 10 juga masih belum betul ya. Nanti diperbaiki sesuai dengan jawaban dari kelompok ini ya. Untuk kelompok 2 punya tadi kalian presentasi nomor 2. Nomor 4 dan 5. Kalian punya nomor 6 juga masih ada beberapa yang belum betul. Nanti diperbaiki ya. Nomor 6. Kemudian nomor 9 juga itu masih ada A, B, C, D-nya belum betul ya. Oke. Kemudian kelompok 3 ini yang ibu lihat semua sudah betul semua. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4 ini hanya salah satu saja. Tadi di nomor kalian punya nomor berapa ini? Tadi presentasi terakhir. Wah, kalian punya masih kekeliruan di nomor 4. Tapi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Selanjutnya kita cek kebenaran dari LPD yang tadi kalian kerjakan. Ya. Baik. Kita perhatikan, semua perhatikan ke slide ya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Oke, kita amati kalimat-kalimat berikut yang tadi. Yang pertama itu ada ikan X masuk jenis ikan laut. Yang kedua itu 4 ditambah B sama dengan 10. Yang ketiga itu pantai ini terletak di Pulau Timor. Kemudian jika X adalah bilangan asli, maka 2X tambah 4 adalah bilangan genap. Kemudian 2 adalah bilangan prima. Yang berikut kapan menggunakan bahan bakar? Baik, kelompok A itu kelompok yang memiliki unsur yang belum diketahui. Berarti yang belum diketahui masih ada variabel. Berarti apa itu? Ada
ikan X termasuk termasuk jenis ikan ikan laut. laut. Kemudian yang kedua itu apa? 4 ditambah B 4 sama sama dengan 10. Yang berikut jika X ke X adalah bilangan asli, maka 2X tambah 4 adalah bilangan. Oke, sudah dikelompokkan ini ya, sudah tulis. Nah, kelompok B berarti yang sudah diketahui di sini. Berarti Pantai ini terletak di Pulau Timur. Pantai ini memang terletak di Pulau Timur atau di mana? Di Pulau Timur. Timur. Siapa yang suka pergi Pantai ini? Nah, ini seperti Tanjung Pastian. Oh iya, Tanjung Pastian. Kemudian 2 adalah bilangan prima yang tadi kalian apa? Bilangan prima itu apa? Kalian tahu kok? Ini pelajaran SD bilangan prima. Suruh kau buang. Ya nggak ya? Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa faktornya itu satu dengan dia punya diri sendiri. Artinya dia hanya bisa dibagi dengan 1 dengan dia punya diri sendiri. Berarti bilangan berapa? 2, 3, 5, 7, 9 termasuk tidak? Tidak, karena 9 bisa bagi dengan 3 toh. Dia hanya bisa bagi dengan 1 dengan dia sendiri yang 9. Tapi tidak, karena 9 bisa bagi dengan 3. Berarti 9 tidak termasuk bilangan 5. 9 berarti 11, 13, 15 termasuk atau tidak? Termasuk bilangan prima atau tidak? Tidak, karena dia bisa bagi dengan berapa? 3 dengan 15 bisa bagi dengan berapa? 3 dengan berapa? 1 dengan berapa? 5 juga toh? Oke. Baik, kapal menggunakan bahan bakar solar, betul toh? Betul. Nah, lanjut. Nah, kemudian, jadi kalimat terbuka itu apa? Kalimat coba umum sekali lagi, so kedengaran suara sebelum mas mengulang. Kalimat terbuka adalah kalimat terbuka itu kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya benar atau salah karena masih ada unsur yang belum diketahui, yaitu unsur apa namanya? Apa? Variabel. Oke. Selanjutnya kalimat tertutup adalah Nah, yang tabel yang ini kita masukkan itu 3 kalimat terbuka itu. Ikan X termasuk jenis ikan laut. Unsur yang belum diketahui itu apa? Kemudian ini unsur yang belum diketahui. Kemudian Oke. Pengganti unsur itu ikan tenggiri, ikan tuna, ikan kakap, ikan cakalang, dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa yang tadi kalian sebutkan? Ada ikan ikan pari dan seterusnya. Ikan itu ada di laut atau tidak? Tidak tahu. Oke. Baik, kemudian 4 ditambah B sama dengan 10. Ibu tulis ya. 4 ditambah B sama dengan 10. Berarti kita ganti ini B dengan apa? Supaya hasilnya 10. Menambah tambahan sama dengan 10. Jika X adalah bilangan asli, maka 2X tambah 4 adalah bilangan benar. Berarti X ini kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, dinyatakan dalam himpunan itu berarti dinyatakan dalam kurung kurawal ya? Begini kurung kurawal. Tidak susah kurung kurawal. Kalian sudah belajar himpunan toh? Dari himpunan sudah. Oke, berarti ini dinyatakan dalam. Ini yang namanya unsur yang belum diketahui itu yang namanya variabel. Ini pengganti unsur yang belum diketahui itu namanya selesai. Dinyatakan dalam himpunan ini yang benar. Jadi variabel adalah unsur yang belum diketahui. Selesai itu pengganti unsur yang belum diketahui. Kemudian selesai dinyatakan dalam bentuk
kembali yang kelompok ini dia. X tambah 2 sama dengan 6. P adalah bilangan ganjil. P elemen atau bagian dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. 5x tambah 2 sama dengan 9 dengan x himpunan bilangan asli. Pengganti x yang benar itu sama dengan 4. Karena 4 tambah 2 sama dengan 6. X 4, X sama dengan himpunan selesainya tinggal tulis dalam bentuk huruf besar seperti ini. Kemudian pengganti X yang benar itu 1, 3, 5, 7 dan 9 karena P adalah bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan ganjilnya yang mana? 1, 3, 9 loh. Jadi pengganti X yang benar itu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi selesainya P sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan selesainya tinggal tulis sama huruf. Kemudian pengganti X yang benar ini tidak ada. Tidak ada karena ini. Coba kalian lihat. 5x tambah 2 sama dengan 9. Misalnya kita ganti dengan 1. 5 kali 1 tambah 2 sama dengan 9. 5 kali 1 berapa? 5 tambah 2 7 ini tidak sama dengan 9. Coba ibu ganti lagi dengan 2. 5 kali 2 10. 10 tambah 2 12. 10 tambah 2 12 juga tidak sama dengan 9. Jadi tidak ada dia punya himpunan selesai. Pengganti X-nya tidak ada. Atau yang tadi ditulis oleh teman kalian itu ini melambangkan himpunan kosong. Atau yang ini himpunan kosong itu namanya ini. Kalian sudah belajar materi himpunan. Jadi pasti sudah tahu himpunan kosong itu lambangnya begini. Kemudian tabel berikut. T tambah R sama dengan 28. Tanda umumnya sama dengan linear atau non linear? Linear. Banyak variabel ada? 2. Bukan PLSP atau bukan? Tidak. Yang berikut. Tanda umumnya apa ini? Sama dengan. Linear atau non linear? Linear. Banyak variabel? 1. PLSP atau tidak? Tidak. 2 kurang 3 sama dengan kata maksud. Tanda umumnya? Sama dengan. Linear atau non linear? Linear. Banyak variabel? 1. PLSP atau tidak? 2x plus 2 sama dengan negatif. Tanda hubung? Linear. Tanda hubungnya? Sama dengan. Non linear atau linear? Linear. Banyak variabel? 1. PLSP atau tidak? Tidak. T tambah 5T sama dengan 31. Tanda hubungnya? Sama dengan. Non linear atau linear? Linear. Banyak variabelnya? 1. PLSP atau tidak? Ya. Terakhir, K tambah 3 kurang 5 tambah 3 sama dengan? Non linear atau linear? Bukan linear. Banyak variabel? 1. PLSP atau Tidak. Lanjut. Berarti 3 ini yang merupakan persamaan linear satu Variabel. Oke, dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri persamaan linear satu variabel? Ciri-cirinya apa? Coba sebutkan. Menggunakan tanda hubungan. Sama dengan. Variabelnya berpangkat 1. Menggunakan tanda hubung sama dengan variabelnya pangkat 1 dan hanya memiliki satu variabel. Apa? Jadi persamaan linear satu variabel itu apa? Kalimat dengan tanda sama dengan variabelnya berpangkat 1 dan hanya memiliki satu variabel. bentuk umumnya yang tadi kelompok berapa tulis? 3. Kelompok 3 tulis. Berarti ini ya. A kali X. Ini sudah. A X tambah B sama dengan 0 dengan tidak boleh Tidak. sama dengan 0. Yang bagian A ini tidak boleh sama dengan 0. Sudah? Sudah. Oke. Nah ini salah satu contoh persamaan linear variabel. Yang tadi teman tulis juga sudah betul. Ini 2y kurang 3 sama dengan ini dihubungkan dengan tanda sama dengan variabelnya berpangkat 1 dan hanya memiliki satu variabel yaitu Y.
Bagus. Baik. Selanjutnya silakan kalian duduk kembali di tempat sini. Semua sudah duduk di tempatnya masing-masing? Ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini sedikit lagi ya. Kita buat kesimpulan dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Persamaan linear satu. Sekali lagi yang bisa sebutkan pengertian dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Pengertiannya. Iya. Yang bisa? Bisa. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum dapat ditentukan benar atau salah. Oke. Kalimat terbuka itu kalimat yang memuat variabel sehingga belum ditentukan benar atau salah. Kemudian yang berikut kalimat tertutup. Kalimat yang telah diketahui unsur-unsurnya. Kalimat yang sudah diketahui unsurnya atau sudah diketahui benar atau salah. Bagus. Selanjutnya, siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri di sistem persamaan linear satu variabel? Saya. Oke, silakan. Menggunakan tanda hubung sama dengan variabel yang berpangkat satu memiliki satu variabel. Memiliki satu variabel. Oke, selanjutnya. Pengertian persamaan linear satu variabel. Siapa yang bisa? PLSV itu apa? PLSV. Persamaan linear variabel. Nah, pengertiannya apa tadi? Kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan variabelnya berpangkat satu dan hanya memiliki satu variabel. Oke, kalimat terbuka yang tanda hubungnya sama dengan memiliki satu variabel dan berpangkat satu atau sebaliknya juga tidak apa. Intinya kamu ingat saja PLSV itu tanda hubungnya sama dengan sudah variabelnya hanya satu dan hanya memiliki satu variabel. Oke, baik. Jadi yang tadi Ibu sampaikan tujuan pembelajaran tadi itu sudah apa mencapai atau belum? Kita sudah capai atau belum? Sudah. Kalian sudah tahu toh kalimat terbukanya apa, kalimat tertutupnya apa, pengertian PSP-nya juga sudah tahu toh? Sudah kok belum? Sudah. Semangat sedikit. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam kegiatan refleksi. Ibu ada punya dalam refleksi, sudah. Silakan kalian isi, ada 3 pertanyaan. Apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini, dan apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini. Silakan ya, Ibu kasih waktu 5 menit, bisa? Bisa. 5 menit cukup toh? Silakan dulu. Langsung isi ya. Menit ya. Ini cukup toh. Ini cukup. Silakan diisi ya, materi kita hari ini apa? 5 menit ya.
Sudah? Sudah. Yang sudah pada tangan di Sudah semua? Sudah? Semua? Baik, terima kasih karena semua sudah isi lembar refleksinya supaya ibu tahu materi apa yang kamu tidak mengerti, yang kamu kurang paham, supaya nanti ibu bisa nanti bisa mengulang kembali materi tersebut. Selanjutnya untuk pertemuan besok kita lanjut materi tentang penyelesaian persamaan linear satu harian. Yang tadi yang 2Y kurang 3 sama dengan 5 itu besok kita cari nilai Y itu berapa. Jadi itu jadi yang ibu bagikan tadi itu tolong pulang sampai rumah dipelajari pelajari atau bisa manfaatkan buku-buku di perpustakaan ada siswa kemudian yang punya HP jangan main FB terus TikTok terus, bisa cari materi-materi di YouTube atau di Google baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Ibu minta salah seorang siswa untuk berdoa penutup untuk kita siapa yang bisa atau yang bersedia. Oke, Dian dari sebelah sini. Ibu teman-teman, adalah kita berdoa dalam Bapa yang berada di Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, biarlah bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bersama dari kami. Atas nama Bapa. Baik, terima kasih untuk Dian yang sudah memimpin kita dalam doa. Pertemuan kita hari ini sampai sini. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar.